taruh dulu gitarnya boleh. Nah, lumayan kan. Udah dong. Ya itu tadi sebuah intro. Putus senarnya enggak putus senarnya enggak? Aman dulu. Aman. Akhirnya Om Adipa kehadiran dua gitaris. Model nih. dua model. Jadi status kalian tuh dia banyak sebenarnya, gitaris iya, model iya, Asik, terus model. Aktor iya. Terus lagi pengusaha iya. Mahdipa episode ke berapa ya saya lupa. 17 kayaknya apa. Ya antara itulah. Selamat datang Mas Chandra dan Mas Gianto. Terima kasih. Terima kasih, Bre. Senang banget sih akhirnya bisa kehadiran dua gitaris handal. Asik. kayak di iklannya dulu. Kayak di iklan yang saya post di Facebook, kedatangan dua gitaris handal Lombok. Tadi setelah mendengar Chandra dan Gianto main itu berasa kayak di San Francisco. Hampir Podcastnya. syukur kalau gitu. Hampir tak mau dijawab Ukraina. Berasa di San Francisco. Podcastnya. Nah tadi Mas Anto sama Oleng kan nanya topiknya apa nih? Nggak ada topik sih sebenarnya, ngobrol-ngobrol tentang seputaran tentang gitar lah. Gitu. Yang paling penting tuh sebenarnya yang pengen dibahas tuh perjalanan bermain gitar gitu, berprosesnya tuh. Nah mungkin bisa dijawab dari Oleng dulu apa Mas Anto dulu. Mas Anto dulu. Pertama kali kenal gitar Mas? Pertama kali main gitar deh. Pertama kali ya, flashback jauh banget. Oh. Pertama kali saya mungkin termasuk yang paling telat mungkin ya. Kalau untuk dari ukuran usia mengenal gitar ya. Karena memang saya dulu cenderung memang saya lahir juga dari keluarga yang bukan musisi. Oke. Ya memang ya seperti Billy tadi bilang pengusaha gitu. Itu jadi tapi ya kebetulan bapak sama ibu emang suka musik lah musik ya. ya terutama tradisi ya tradisional. Nah seperti itu. Nah itu ketertarikan musik sih sudah mulai dari SMP sebenarnya. Oh SMP, iya cukup lama berarti ya. SMP, iya jadi nggak dari kecil. Itu tuh juga belum gitar. Oh. Jadi maksudnya, jadi dengar musik sudah mulai seneng nih. Jadi beli kaset apa sampai bela-belain waktu dulu zaman dulu ada Dedi itu. Iya, beli kaset itu. Iya. Itu setiap minggu uang jajan pergi beli itu, beli beberapa macam gini kaset lah. Nah itu awalnya tuh lebih tertarik drum sebenarnya. Oh gitu, percussion ya? Iya. SMP itu ya? SMP sampai bikinin apa namanya, minta bikinin stick drum, dibikin manual ya, sampai kursi-kursi di ini. Serius itu. Yang SMP itu ngikut temen, itu kelas 3. Ikut temen latihan band. Itu cuman nonton dan pingin nyobain drumnya. Jadi kan mereka prepare biasa masuk studio itu kan langsung cobain sebentar lah. Nah, itu. Jadi ketertarikan untuk gitar sih belum terlalu. Akhirnya kelas 1 3 SMP itu sudah mulai latihan teman-teman gini, dan memang yang paling apa ya, portable ya bisa dibilang gitar tuh dibawa ke sana kemari. Paling mudah dibawa lah. Paling mudah, terus di boboan ada juga. Apa boboan dia istilahnya? Tempat duduk di gang-gang jalan-jalan. Iya. Pinggir jalan orang ngumpul kan biasanya ada bahasa gitar. Indonesianya apa? Boboan itu kan gardu sini. ya? Bukan. Jawa di gardu ya. Iya itulah ya. Tempat duduk pinggir jalan. Jalan. Biasanya di kampung-kampung gitu lah, biasanya ada. Ya seperti itu. Jadi SMA kelas 1 itu mulai genjreng-genjreng, belajar apa segala macam, lagu-lagu apa segala macam, dan prosesnya lumayan cepat, maksudnya langsung pingin ngeband. SMA ya. Kelas 3 SMA sampai pingin saya harus kuliah musik. Setelahnya kuliah musik dengan pertentangan
Orang tua ya emang zaman waktu itu emang musik kan ya. Ya sampai sekarang sih Mas. Sampai sekarang pas mau kuliah di musik tuh pasti dipertanyakan. Setelah lulus mau jadi apa? Iya, dan saya juga jawabannya memang masih belum punya waktu itu. Mesti ketika orang tua bertanya mau jadi apa gitu. Akhirnya ya kuliah di salah satu akhirnya mengikuti kemauan orang tua, kuliah di salah satu universitas negeri di sini, bisa untung tuh bisa masuk. Padahal doa saya tuh waktu UMPTN zaman dulu ya, mudahan nggak lulus gitu, biar nganggur ya bisa musik gitu kan. Jadi totonya lulus ya, akhirnya ya lulus pun ya karena memang nggak gini, 1 semester masuk, 2 semester dicari dosen. Terus itu udah nggak gini, akhirnya dikasih kuliah di Jakarta ya? Belum, waktu itu memang target tahu saya memang isi Jogja. Jadi semua orang itu isi Jogja gitu. Terus di sana sempat kuliah juga sama anak isi 6 bulan lah, setengah tahun. Sampai pada akhirnya zaman dulu majalah Mumu itu masih inget banget. Oh Mumu, ya. Masih inget ya beli ya. Majalah Mumu tahun segitu tuh, 2000 lah. 2000 tuh. Majalah Mumu. Itu merasa tua banget kita ya di sini. Enggak, Mumu itu 2012 lah ya. Masa 2012? Oh enggak ya? 2000 ya. Iya, saya belum lahir gitu. Oh gitu, siap. Kalau Om Chen baru 2 tahun. Baru 2 tahun masih. Ya berarti setelah itu, setelah kuliah ke Jogja dulu berarti? Ke Jogja sempat ya, karena untuk prepare masuk kan harus. Karena memang saya ya basically pengetahuannya memang bener-bener satu SMA baru genjreng, 2 SMA ngeband, terus udah punya keinginan seperti itu. Ya akhirnya ya belajar dulu untuk preparing masuk ke ISI. Terus ketemu majalah Mumu di Jakarta, baru buka itu waktu itu. Di IMI waktu itu. IMI. Bener-bener angkatan pertama. IMI itu singkatan Awalnya di saya waktu itu karena dia bermetamorfosa banyak banget IMI itu. Jadi dulu pertama itu Indonesian Music Institute. Indonesia Music Institute. Itu. Iya kebetulan hampir head and shoulder-nya Mas Beban itu memang MI. Terus Robert juga MI. Kurikulumnya mengadopsi mengadopsi MI. Yang di MI waktu itu setahun kan program manunya, tapi di sana dibikin 2 tahun. Dibikin 2 tahun. Jadi ya seperti itulah, terus berlanjut ya. IMI berarti di IMI itu startnya tahun berapa tuh Mas Anto di IMI? Pokoknya IMI pertama buka itu kalau nggak salah 2002 ya, kalau nggak salah 2002 ya? Sekitar itu. Berarti 2 tahun di Jakarta Mas? 2 tahun di Jakarta. Berarti anggaplah benar-benar serius main gitar tuh di itu betul, berarti ya? Betul di situ. Saya ingat banget waktu itu yang ngetes masuk itu, ya saya memang belajar tangga nada tuh. Jadi tangga nada itu pun cuma 1 pattern apa 2 pattern gitu. Yang ngetes itu Andre Dinut. Andre Dinut ya. Ya udah, mungkin ya bukan karena saya layak masuk, mungkin ya karena memang cari murid sih gitu. Kuota. Tapi memang waktu baru masuk itu kuotanya gila, gitar itu 4 kelas. Yang lainnya itu 1 kelas semua. Yang paling sedih anak bass, biasa di mana-mana kan. Bassnya cuma 2 orang, 1 kelas 2 orang. Kasihan. Tapi justru beruntung kalau anak bass cuma 2 orang, jadi fokus dia belajarnya. Betul. Dan lucunya memang selama 2 tahun belajar di sana itu 4 kelas yang tadinya kan dimaksimalkan kuota 10 tuh satu ruangan. Satu ruangan tuh 10 orang. Itu ada yang 11, ada yang 12 ini. Setiap semesternya itu pasti ada yang menghilang, dan di semester akhir saya itu cuma 1 kelas saja, dan itu cuma 9 apa 8 orang gitu. Yang bertahan ya, yang bertahan. Itu. Iya, tapi kasus kayak gitu terjadi di mana-mana. Banyak terjadi di kota-kota besar ya. Udah biasa. Nah, kalau Oleng, seru nih kayaknya. Kalau Chandra serius main gitar, Chan. Kalau serius ya berarti? Iya, serius.
Kamu SMP itu udah serius? SMP kayaknya udah serius beli. Jadi ngeliat-liat, awalnya lihat paman-paman di rumah main musik. Jadi sama kayak Mas Santo pingin main drum, cuma harus nyewa studio. Ya, mahal lah. Iya, cuma ada gitar bolong. Akhirnya main-main gitar gitu beli. Nah terus SMP waktu itu sering ke acara band, nonton. Ada suatu momen saya waktu masih SMP ada band di lapangan Sangkareang. Di situ saya melihat seorang gitaris. Dan ya ternyata beliau adalah foundernya Omah Dipa sendiri. Tahun berapa tuh Chan? Itu tahun saya kelas 3 SMP tuh beli. Dan itu pun beli belum selesai. Balik lagi. Masih balik ke Jogja. Ya, balik ke Jogja. Habis itu belajar lagi sama yang lain. Pokoknya saya nggak tahu malu prinsipnya beli. Ketemu orang tanya ke rumahnya Ya, harus gitu sih. Iya. Nggak tahu malu. Nah, akhirnya SMA kelas 1 kelas 2 tuh. Beli di Pepulang di Key Corner. Oh iya. Iya. Oh itu cafe legend. Iya. Ya, itu salah satu cafe legend di Mataram. Key Corner salah satu. Iya. Nah, itu masih ingat dengan sepeda saya beli. Iya, BMX itu ya. Nah, ya. Setelah itu belajar beli dipe, belajar gitar, recording, semua. Terutama ini salah satu guru saya beli, baru pulang dari Jakarta. Pulang jadi dari Jakarta ya. pokoknya prinsip saya nggak tahu malu beli. Iya. Datang aja ya pokoknya. Bisa belajar sama siapa aja. Soalnya dulu kan belum ada ini beli, belum ada internet, YouTube, iya. Belum tren loh. Mungkin ada sudah teman tapi memang belum. Iya, belum YouTube tren. ya mungkin belum sih. Cuman internet ada cuman waduh. Iya, belum Orang-orang ke situ yang- kan. Video 5 menit buffernya bisa 1 jam dulu. Iya, benar. Betul. Ya, berarti rata kalau saya dengerin berarti kan kalian berdua nih cukup awal sebenarnya belajar mengenal gitar tuh. Iya kan? Anggaplah SMA. Mas Anto juga gitu, Chandra juga gitu. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa tahun tuh pegang gitar? Waduh. Maksudnya main gitar serius tuh cukup lama kan? Cukup lama. Lama beli. Nah, ada satu event yang kalian sempet, nggak apa-apa kan kita cerita sedikit. Iya. Kalau Chandra kan perjalanannya masuk recording tuh di usia SMA waktu SMA, itu kan sudah mengenal garap lagu sendiri. Kalau Mas Santo karya pertama kali Mas Santo ngegarap karya tuh tahun berapa Mas ya? Jakarta, ya. Tahun mungkin sekitar 2000 berapa ya? Sekitar 9 mungkin ya. 2009. Gitu. Kebetulan juga di sini waktu itu. Iya betul. Saya operatornya. Ya, oh iya. Beliau operator. Lingkarannya segitu aja. Iya, lingkarannya Mataram waktu itu aja. Nah, ada satu event waktu itu kan, kalau nggak salah namanya Ibanez apa ya? Flying Finger. Waktu angkatan saya masih Flying with Ibanez beli. Oh, Flying with iya, Ibanez. Ibanez, Nah, ya. jadi Terus? sebenarnya tadinya saya mau menghadirkan si Aji juga Aji, gitu. iya. Oh, Jadi konteksnya sebenarnya bukan fokus ke Ibanez Flying itu, Flying with Ibanez atau Ibanez Flying Finger ya, metamorfosa juga itu. Bukan ke situ, cuman yang saya kepingin adalah teman-teman sharing ke teman-teman yang lain yang mungkin belum pernah ikutan event seperti itu gitu loh, event yang sifatnya lomba gitu. Karena kan pasti ada satu yang beda rasanya ketika ikut lomba itu kan. Iya, Nah, Oleng di tahun 2015 itu namanya adalah Flying with Flying Ibanez. with Ibanez. Ya. Dan Chandra ini mendapat predikat waktu itu kalau nggak Juara salah, 2. juara 2 ya. Iya. Tapi si Tapi juara akhirnya, satunya mundur waktu itu Iya. gitu ya. Jadi icon juga waktu itu. Akhirnya Chandra yang menjadi ikonnya di tahun 2015. Setelah itu Mas Santo dulu apa Aji dulu ya? Mas Santo dulu. Saya dulu. Itu tahun berapa? Mas? 2016. Berarti- Itu sudah berubah jadi Ibanez Flying Finger. IFF, ya, Ibanez Berarti Flying yang Finger. Chandra ikutin itu awalnya Ibanez. kedua.
kedua beli. Oh, 2014 pertama. Oke. Aris Bulo kalau nggak salah yang. Oh, Aris Bulo ya. Iya. Ya. Iya, si Aris Bulo yang sempat tinggal di Bali kan. Iya. Nah, terus kemudian si Aji setelah 2017 ya. Terakhir dia. berturut-turut Enggak enggak sih. sih ya? Enggak ya. 2018 yang terakhir. Oh, 2018. Nah, itu maksud saya bahwa ketika di era sekarang dia udah nggak ada skat daerah kalau menurut saya. Iya, betul. Bahwa siapa aja bisa juga menjadi salah satu musisi yang punya prestasi dalam konteks lomba lah bilang. Kalau menurut saya memang lomba itu salah satu ajang yang bagus. Nah, pas Chandra ikut di Flying with Ibanez, itu Chandra taunya dari mana? Dari teman beli. Oh, Nah, jadi dia kirimin linknya. Kebetulan waktu itu saya ingat pertama kali flyernya itu fotonya Coki. oh Coki netral ya. ya. Salah satu Nah kebetulan saya nggak punya gitar beli waktu itu, jadi males-malesan. Jadi tahun 2014 saya mau ikut beli, tapi karena nggak punya gitar itu kan katanya harus ori, Iya. harus ori sama serinya Dicantumin ya. Iya. Oh, oke. Jadi 2015 itu sudah seminggu sebelum Penutupan. penutupan sudah. Oh, oke. Akhirnya ketemu Om Yandi, Mm-mm. ya kasih pinjam, pakai dah gitar saya nih. Oke. Ya, iseng-iseng coba aja gitu. Akhirnya ikutan akhirnya. Ya. Dan akhirnya ya dapat walaupun runner up tuh udah bagus, prestasi yang bagus kan itu. Nah, yang di tahun berikutnya Mas Anto, Ya. itu dapat juga kan Mas? Dapat juara 3 tapi, Bli. Juara 3, enggak tapi itu Mas. Juara 3 itu keren. Dari itu waktu Chandra berapa peserta totalnya? Ratusan waktu itu. Sama Mas Anto juga Iya, ratusan. ratusan. Iya. Dan si Aji juga pesertanya banyak Iya. di tahun 2018 dan Aji mendapat juara Satu. Satu. Ya. Nah, Jadi kayaknya Lombok komplit banget ya 1 2 3 gitu. Iya. Kalau kalian dikumpulin ya tapi kan beda-beda ini Mas. Lomba itu menurut saya penjurian itu subjektif. Oh iya, Menurut benar, saya, benar. bahwa penjurian itu sangat subjektif. Iya. Jadi parameter juara atau parameter dibilang ini keren itu Betul, betul. sangat subjektif. Apalagi dunia seni beli ya. Iya, Dunia seni emang parameternya nggak parameternya. jelas gitu. Iya. Nah, cuman yang saya pengen garis bawahi bahwa kita ada di mana aja bisa. Betul. Itu untuk prestasi seperti itu. Bener. Nah, pengalaman apa yang Chandra dapat? Pengalaman berharganya beli ya. Setelah mengikuti beli. Iya, baik dari awal Oh, dari proses awal. Jadi sampai kelar itu. Ntar saya kecilin dulu ininya biar nggak feedback. Ya. Jadi oke. pengalaman itu lebih ke karena biasanya saya terutama ikut kalau kompetisi beli ya biasanya Lombok, seputaran Lombok aja paling jauh Bali itu. Oh iya. Jadi saya harus berpikir keras gitu beli. Bagaimana ada sesuatu yang tidak sama gitu beli. Iya, iya, iya. Jadi waktu sebelum saya summit video sebelum garap, saya lihat semua kompetitor yang lainnya, tak perhatiin banyak yang memaksakan nempel Oh iya. nempel keluar, nggak berbaur dari musiknya beli. Iya, iya, iya. Nah, jadi saya ambil idenya dari situ, bagaimana saya bisa berbaur sama musiknya, nggak seakan seperti nempel lick A, lick B, lick C. Nah itu aja sih beli. Nah setelah dapat juara, pengalamannya ya perform di Jakarta. Iya. Waktu itu ketemu teman-teman baru, sharing, akhirnya kenal seluruh Indonesia teman-teman Gitaris ya khususnya. terutama yang 10 besar itu. Ya, berarti kan menarik Chan bahwa dengan mengikuti itu ada yang kamu dapat bisa kenal banyak gitaris khususnya kan. Nah, yang waktu Mas Santo apa ininya yang Mas Santo dapat dari? Iya. Udah lebih begini sih. Kalau di pas saya ya, karena waktu itu kan berarti kita punya icon nih.
Iya, ya kan oke. punya Chandra. Iya, Chandra udah Oleng. duluan kan. Udah di 2015 tuh. Dia menjadi ikon Ibanez dan waktu itu kita juga punya wadah juga kan di sini, kita punya ini juga kan perkumpulan atau teman-teman sempat sharing apa segala macam LGH itu kan, Gitarholic. Nah itu termasuk Blidipe juga, saya sama Chandra juga pendirinya, dan ada teman-teman juga. Nah itu jadi nge-push teman-teman nih, teman-teman yang lain untuk gini, dan kebetulan yang waktu itu bikin backing tracknya juga si Chandra kan. Jadi kita berkesempatan langsung ngobrol nih sama yang bikin tracknya. Jadi sebelum rilis beliau udah tahu. Ini beda. To restart mungkin ya. Ya, sorry buat panitia. Ibanez Flying Finger ini baru kebuka. Ada yang bocor ternyata. Bocor. Ya tapi sebenarnya sih enggak jadi ukuran juga. Enggak jadi ukuran, benar. Siapapun yang lebih dulu tahu backing tracknya kan. Dan tapi juga itu saya juga nguliknya di event nggak awal-awal juga kan, karena memang saya fokus untuk nge-push teman-teman yang kita juga waktu itu kan beli, maksudnya biar inilah kalau bilang itu mau ikut ayo ikut rame-rame gitu loh. Kita punya icon, kita punya gini, ya paling tidak ya ajang dibilang kecil juga lumayan besar, karena Ibanez kan besar juga gitu namanya. Besar kan sih. Makanya itu kan dibilang besar, sangat besar juga Ibanez itu, banyak yang tahu. Dan itu ketika teman Lombok banyak yang ikut kan menarik gitu. Bagus. Menarik. Dan itu, dan akhirnya ya saya juga si Chandra ya sedikit ngompor-ngomporin juga. Ikut dah mas. Oke dah. Jadi saya ulik gitu ya, take, dan dia juga yang operatorin. Akhirnya itu, dan ya alhamdulillah dapat juara 3. Dan serunya waktu di sana tuh beli. Pas di Jakarta ya. Serunya waktu di Jakarta itu ketika datang ke sana tuh, dia di ruang musik itu, anak Lombok lagi. Itu bukan sayanya yang gitu loh. Lomboknya ini gitu loh. Kebetulan saya waktu itu juga bukan pakai nama Gianto ya. Saya itu waktu itu upload juga pakai nama Giant Lombok. Ya, waktu itu main Giant Lombok. Wah, Lombok lagi, kemarin gimana? Ya, tanya kabar Chandra, dan waktu di sana juga saya bercerita tentang ya kita komunitas kita jalan segala macam. Menariknya itu sih ketika daerah kita disebut, dan saya ingat banget bilang, ada apa nih Lombok dia? Karena berturut-turut itu. 3 besar ya. Di 3 besar makanya sayang banget Aji nggak bisa hadir ya. Dia ceritain waktu itu dia komplit tuh kalau Aji cerita juga. Itu dia. Tapi memang benar Mas Santo bilang, pertanyaannya tuh pasti muncul Mas. Ada apa nih di Lombok gitu loh. Nah, itu lagi saya tambahin beli, ketika di saya kan sudah mulai pakai, ketika 10 besar udah pakai juri luar tuh. Jadi itu benar-benar tidak ada unsur kedaerahan, tidak ada unsur gitu ya. Kalau yang juga netral juga sih. Kiko ya Mas. Maksudnya kalau saya waktu itu Kiko. Waktu si Aji Paul ya. Aji itu Paul kalau nggak salah. Paul Gilbert. Jadi benar-benar ya sukanya dia seperti itu. Kalau Mas Santo menilai framingnya si siapa namanya Kiko Lorero. Lorero ya. Megadeth ya, kita Megadeth. Itu dia yang juara-juara ini framing style dari si juaranya mirip-mirip nggak sama gayanya Mas Santo atau? Beda ya, kalau menurut kamu beda ya? Beda. Memang kalau dari secara gini basically memang Kiko kan memang metal ya. Metal. Tapi kan Mas Santo jauh dari itu. Ya itu dia makanya. Sangat, dia memang waktu komenin, waktu nyebutin juara 3 tuh komenin, memang saya dikomenin lebih kamu terlalu berani untuk memakai single coil di jadi memang banget ya kan. Jadi saya mainin ada beberapa press yang memang saya single coilin, terus press selanjutnya saya
hambakarin. Ya. Nah, jadi saya main up down seperti itu, ya dia berasa banget sih emang dia. Nah itu yang memang dititik beratin, dan apa namanya yang waktu di awal-awal beberapa leg ya emang fusionnya sih emang dia fusion banget sih dia bilang. Kalau yang Ano si Multi emang apa namanya rock and roll banget. Iya. Nah, emang rock and roll banget. Iya Nah, sih. selanjutnya si Franz. Gitu. Artinya bahwa pengalaman menariknya bahwa Mas Santo dijuriin sama Kiko gitu loh. Itu ya pengalaman asiknya. Pengalaman asiknya. Dan pasti sama dengan Oleng juga ketemu banyak gitaris. Bener. Dan di situ pasti berbagi kan, sharing. Sharing. Gitu. Iya, Betul, gitu. sharing. Apa yang kalian rasakan pas ada di Jakarta, atmosfer mau sharing itunya kalau Oleng? Kalau saya pribadi beli, kalau dibilang nervous sudah nggak ada nervous beli. Nggak, maksudnya pas pada saat ketemu ngumpul. Itu senangnya itu, senang. Oke. Cuman kalau karena sudah akrab itu jadi kita nggak ada nervous-nervousan Iya, karena asik sudah ya. suasananya udah. Iya. Kalau awal-awal mungkin agak nervous karena belum kenal gitu. Pokoknya intinya kenal sama teman-teman dari Iya. Kalimantan, dari macem-macem gitu. Dan keren-keren mereka ya. Keren-keren Bli. Keren-keren. Keren-keren. Nah, kalau kita bicara kan perjalanannya Chandra sama Mas Santo kan cukup panjang nih. Akhirnya sampai ikut di salah satu event, bilang lah begitu, salah satu lomba yang skalanya nasional gitu. Bahkan pesertanya ratusan, ya kan. Nah, pasti ada pertanyaan teman-teman yang mungkin apa namanya belum pernah ikutan yang kayak gitu. Tapi kalau nggak salah Chandra sempat juga ikutan yang Hari-hari musik. Juara 2 juga. Juara 2 ya. Kamu spesialis juara 2 ya? Juara 2. Kamu spesialis runner up. Tapi beda konteks nih. Di Ibanez kita seret, Oke. di hari-hari musik blues. Blues ya. Iya, Bli. Itu di Jakarta, Bli. yang hari-hari musik di mana ininya? Jakarta ya, Mas? Jakarta. Hari musik ya, Iya, sama Jakarta. dia. Oke. Blues ya. Yang juara satunya siapa tuh? Orang Jakarta, Bli. Orang Jakarta. Nah, pasti ada pertanyaan kayak gini kalau teman-teman yang belum pernah ikut. Dia kamu sama Mas Santo, Oleng sama Mas Santo, ada metode latihan nggak sih? Yang akhirnya gini loh, kalau kita ngelihat kalau boleh saya nyimpulin, berarti teori itu penting. Iya, Ya, penting nggak sih? sekali. Iya. Gitu loh. Kalau menurut Chandra gimana? Terhadap itu loh, apa satu caption bahwa ternyata kalau pengen apa namanya maksimalin potensi itu mesti belajar teori. Iya, teori sambil learning by doing, Bli. Iya. Belajar teori, praktek gitu. Jadi banyak denger aja kayak seperti saya mendengar foundernya Om Hadipa bermain, rekam, jadi Nuindo berjalan tuh harus Nuindo tetap berjalan. on, jadi ulik. Iya, sayangnya dulu memang nggak ada webcam ya, jadi kamu nggak bisa curi-curi pas lagi latihan sendiri. Tapi memang Chandra dulu rajin banget sih dia, nanya langsung gitu. Dan saya latihan begadangnya di sini. Nah, metodenya Chan, Beliau tidur, saya masih. metode latihan. Kalau dulu Bli, saya latihannya lebih ke motorik aja karena sebelum ketemu Bli Dipe sama Mas Santo, kita di sini ke anak-anak yang seusia saya kekurangan apa namanya teman sharing untuk Iya, belajar teori, jadi cuma Literal. motorik aja yang kita latih. teknis berarti ya. Teknis Oke. ya. Bli. Nah, jadi kalau setelah tahu teori, jadi kita memprogramkan dia, misalnya 8 jam, sejamnya kita latihan skill, sejamnya latihan core, Iya. sejamnya apa bla bla bla. Jadi lebih ke quality daripada quantity. Iya, Ya, benar. Kalau Mas Santo gimana tuh Mas? Metode, tapi kan Mas Santo kuliah sih ya. Iya. Udah jelas metodenya. Metodenya gitu, udah jelas ya. Baik kurikulum. Kalau saya selatan utara, Bli. Iya. Ya tapi kamu dapat ininya sebenarnya kalau bisa dibilang, karena kan gini, eksperimen yang dilakukan sama si
tutor, bilang mentor. Akhirnya bisa menyimpulkan metode yang paling bagus mereka pakai untuk ngajar by experience mereka. Betul. Gitu loh. Kalau beda dengan kalian nonton YouTube gitu. Yang belum tentu stepnya. Runut gitu loh, stepnya kadang loncat gitu. Saya setuju banget sama itu, bro. Karena makanya apa sih? Ya kita belajar sama siapa aja. Benar, belajar sama siapa aja. Tapi cari tutor yang benar juga harus. Benar. Karena itu kayak shortcut itu yang kita nantinya bisa dapet gitu loh. Ya kan? Yeah. Karena kalau di akademik ya kita harus dijejalin itu, ya kita harus makan itu gitu loh. Ketika nantinya kita sudah makan, ternyata sebenarnya ini benang merahnya ini loh. Nah, tapi ketika kita ngajar, kita akan berusaha untuk men-shortcutin, mempermudah. Jadi kalau menurut Bli Dipe nih, jadi saya bertanya nih, Bli. Jadi saya podcast tipikal, iya. Jadi boleh satu pertanyaan. Jadi saya ini termasuk orang jalanan atau akademis, Bli? Karena guru-guru saya akademis juga. Jadi saya ini di posisi yang mana, Bli? Jadi kalau di neraka surga, masa saya di... Ya, kamu di tengah-tengahnya lah. Di tengah-tengahnya. Tapi nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah. Karena kayak kadang begini dia. Tidak selalu selaras dengan si hope-nya, harapan si pelakunya gitu. Ada juga ternyata yang gitaris sangat metodis. Metode latihannya sangat metodik. Ada banyak metode. Terus udah gitu sangat teoritis gitu ya, dalam aplikasi di permainannya. Tapi ternyata juga musik kan nggak sebatas itu gitu. Banyak elemen lain. Nah, justru sebenarnya Chandra harusnya bersyukur bahwa dia nggak di antara jalanan dan akademis. Bener. Nah, kalau di state kan kenyataannya begitu dia. Ya kan beda. Setiap state juga punya karakter yang beda-beda kan. Nah, terus kalau ngomongin ini kan berarti pernah ke Jakarta nih. Iya kan? Ada Ibanez Flying Finger sama Flying with Ibanez. Apa yang kalian rasain bedanya bermusik di sana? Walaupun cuma sebentar di situ gitu. Dengan di sini. Apa yang paling berasa ini? Atmosfernya atau apanya nggak tahu. Tema obrolan kalau saya beli. Oke. Karena kita tema obrolannya pasti nggak jauh dari gitar, dari musik pasti. Kalau di sini mungkin masih sedikit random kalau di sini. Bisa melebar ya. Iya, bisa. Kalau Mas Anto gimana, Mas? Ya kalau Chandra dulu, soalnya kamu ngumpul ya 10 besar tuh ya? Iya. Waktu ke sana? Ya, jadi 2 kali. Pertama kesana 2 kali ke sana ya waktu 10 besar. 10 besar sama press conference itu yang itu. Ya kalau saya sekali aja waktu itu, ya memang nggak banyak gini, tapi cuman gini, antusias teman-teman di sana itu yang lumayan jaraknya jauh pada datang gitu loh. Yang termasuk yang peserta Jakarta itu loh. Peserta Jakarta itu menyempatkan diri untuk datang ke sana dan apresiasinya bagus banget gitu loh. Maksudnya ya di luar dari memang penilaian di musik itu tidak ada gini ya. Cuman dia maksudnya di juara 1, 2, 3 yang ada di 3 besar atau yang di 10 besar itu ya memang layak dari sekian gini gitu loh. Dan mereka tidak mengkotakkan lagi kamu dari mana sih, kamu dari mana gitu. Itu enak banget, ngebaur banget sih. Ngebaur banget. Dan selalu pembicaraannya ketika ngumpul ya ke situ ya. Ngobrolin musik, gitar atau gear dan sebagainya. Terus kalau bicara ini balik lagi bahwa atmosfer ataupun lingkungan itu pengaruhnya besar. Nah, karya, kalau
Chandra ada planning nggak ke depan bicara karya? Kalau sekarang nih sih Bli, rencananya mau bikin album, cuman Sibuk ya. iya Bli, Lagi baru kesibukan. punya bayi Iya. gini. Jadi Oh ya, selamat itu. ya. Berarti sekarang udah berapa? Ya, jadi sekarang Anaknya udah. Oh iya Bli, saya mau tambah. Jadi saya metode saya sekarang saat punya waktu Bayi. menipis nih Bli. Hmm. Jadi ada namanya latihan gitar tanpa gitar itu Bli. Oke. Oh ini menarik nih buat teman-teman yang buat teman-teman gitaris ini mungkin Iya. bisa Latihan gitar tanpa Jadi gitar. kan yang pengen menikah atau punya planning menikah. Nah ini gimana? nah, jadi dulu nih awalnya yang kasih tahu saya nih tips untuk bermain gitar tanpa gitar ini Mas Jeko Fauzi. Oke di Bali ya. Iya, main gitar dari Rio Sidik, Mas Rio Sidik. Iya. Saya Jadi, kenal ya, Jeko, ya. temen si adik senior, adik junior, adik angkatan. Iya. Jadi dia pernah cerita kalau kita semakin usia kita semakin nambah, waktu kita semakin Tipis. tipis untuk apalagi untuk sekarang bagaimana mensiasati bagaimana kita supaya tetap bisa latihan dia bilang. Jadi dulu waktu dari belum nikah Bli, jadi saya masih tidak ngerti, ternyata sekarang saya baru ngerti. Jadi kamu hanya latihan bisa di atas motor atau lagi apa, hanya mapping fingerboard kamu hayalin dia bilang. Iya. Jadi saat ini kamu latihan skill apa, kamu tahu jaraknya, kamu hayalin dah dari fret pertama. Tapi berguna juga ternyata Bli. Sampai sekarang bermain gitar tanpa gitar. Ya ibaratnya tuh kalau sekarang kan virtual apa gitu Iya, kan iya. istilahnya. Iya. Ya. Ya mungkin itu obrolan gini lah ya. Kalau kita musisi itu kan lagi ngobrol, misalnya sharing gitu lah, sharing tanpa megang alat musik gitu. Iya. Jadi bisa bukan hanya gitar, sama piano, Iya. pianis, Iya, apa segala apapun lah. macam. Ketika kita bahas untuk scale atau melody Iya. choice, kamu sukanya apa sih ketika kan? Jadi kan bisa ngebayangin itu emang perlu sih emang. Iya. Jadi sambil gendong, sambil kadang ngelamun. Kalau sekarang punya rata-rata latihan berapa lama, Chandra? Kalau saya Bli malam aja waktunya kadang sampai jam 2, jam 3. Oh tetap masih ada Manfaatnya ya. ya. Tiap hari tuh. Latihan. Hampir tiap Hampir hari, tiap iya. hari. Kalau Mas Santo sama. Latihan juga. Saya hampir juga beli, hampir jarang pegang gitar. Kalau- Dia kan kalau beliau kan ya baru anak satu, sudah mulai berkurang. Ya, Saya 2, 3 semakin. Kalau Mas Santo berapa sekarang? Apa ya? Berapa? 3. 3 ya? 3 jadi Ya cukup padat berarti menyita waktu. ya. Ya, selain dengan usaha juga kan karena Iya. Harus- Jadi kalau saya sih lebih latihannya sekarang lebih mempertahankan sih. Lebih Oke. kadang ya pingin juga sih kayak akhir-akhir ini juga pingin nambah gitu ya, misalnya Iya. nambah knowledge apa lagi gitu loh. Cuman paling tidak kita pertahanin karena memang ya kita juga nggak bisa pungkirin juga kita mungkin hampir lebih sama kayak olahragawan ya. ya, Jadi kita betul. sama sekali sebulan nggak megang gitar, Ya, agak motorik kagok pasti ya. Betul. Samping itu juga yang saya khawatirin itu pressing. Iya, benar. Pressing kita ikut mengikis kan, waduh, Benar, bahaya bahaya gitu sih. loh. Nah itu juga ada tipsnya Mas. Apa? Latihan pressing tanpa pegang gitar. Dance. Oke, Dan. Ketemu beat. Ya. Oh, gitu ya. Bisa. Ya, termasuk. Bisa contohin nggak? Dance-nya gitu. Kalau Mas Santo ada planning album atau single atau apa? Sebenarnya ada ya, single dulu lah, nggak muluk-muluk. Cuman saya sih pinginnya konsep berkarya itu emang pinginnya itu live beli. Ya, ya. Jadi saya emang dari dulu emang suka trio. Jadi bass, drum, dan gitar. Pinginnya konsep. Jadi karya ini otaknya bukan saya aja gitu loh. Ya, ya, ya. Ya, benar. Jadi pinginnya begitu. Ya. Jadi ada beberapa juga sudah ngerekrut teman-teman ya. Lagi Proses lah ya. proses lah. Nah, kalau bicara musisi itu kan selalu pertanyaan orang tuh ya mainstream sih pertanyaannya. Siapa
kalau ngomongin gitaris biasanya ada siapa gitaris favorit? Oh, favorit. Yang sangat menginfluence. Biasanya itu pertanyaan standar sih, tapi memang Saat ini atau yang sudah iya terserah. Oh iya. Kalau itu artinya yang sangat menginfluence kalian gitu. Kalau untuk saat ini saya terinfluence sama Grand Green, beli. Grand Green. Iya. Itu gitaris. Grand Green. Namanya agak aneh, beli. Grand Green. Grand Green. Aneh-aneh Ya. perbedaan ini. Iya. Kalau yang dulu Kalau dulu lebih ke fusion, beli. Fusion. Soundlane. Soundlane. Ya jadi. Sesuai usia ya. Iya, ininya sesuai ya. usia, beli. Influence. Tapi sebelum tua loh, beli. Enggak, maksudnya influence-nya. Iya, iya. Waktu itu kan Iya. masih muda banget waktu itu. Waktu Cuma sekarang Soundlane ya. lagi narik ulur ke belakang, beli. Apa ada pengaruh ini nggak waktu si Soundlane itu yang sangat menginfluence pengaruh tempat tinggal gitu nggak? Ya kebetulan beliau yang ngasih CD. Nih pelajarin dari pertama. Itu sebenarnya sih lebih ke gini, beli Soundlane itu saya bawa dari Jakarta itu karena saya sudah angkat tangan ya udah saya kasih dia aja yang lebih Iya. muda yang masih ya udah. Masih seneng kebut-kebutan lah ya. Seneng. Dikejar anjing lari. Kalau yang setelah itu kan ada Tommy Emmanuel juga kan Iya, yang suka itu. Ya dari beli Dipe Iya yang kan? ngasih itu. Itu ada pengaruh tempat tinggal nggak dengan? Pengesahan hati. Itu sangat sekali, Bli. Iya. Kalau Mas Santo siapa ini yang sangat menginfluence gitu? Brad Garset. Hai, dia tahu banget. Ya, itulah sih kalau dari luar Bregarset itu karena memang dia apa namanya? Benar-benar ngerubah pola main saya gitu. Oh, oke. Yang tadinya alternate picking yang terus jadi belum semarah ini namanya hybrid picking tuh belum Iya, semarah ini masih. belum sih. Setahu saya memang lumayan dia yang ngebesarin pertama. hybrid gitu. Hybrid picking. Itu zaman di kampus setiap ke perpustakaan sudah hafal tuh yang menjaga perpus tuh. Itu Nonton pasti. itu. Nonton itu. Kebetulan di perpus itu kan apa namanya fasilitasnya ada video, Iya. ada TV, jadi kita nonton lesson di situ. Nonton lesson. Jadi benar-benar berubah sama Scott sih juga. Scott Henderson. Kalau itu bener-bener ngerubah pola pikir saya. Pola berpikir saya yang tadinya jelimet banget. Apa jelimet tuh apa sih? Ruwet lah ya. Complicated tentang Yeah. scale. Yeah. Bayangin kan beli scale yang dari akademik itu kita dikasih berapa dan udah berasa di sini tuh udah penuh banget sama scale. Yeah. Terus ya salah satu lessonnya dia itu benar-benar ngebuka dan ya udah. Oke. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kalau ngomongin ini dari proses latihan, terus akhirnya ada influence, terus masuk ke eksperimen, punya karya. Nah, bisa nggak contohin satu frase yang paling sering Oke. Satu kalian frase, mainin? Bli. Ya terserah. Misalnya Oleng kasih contoh lah. Yang jadi favoritmu kalau main setiap kamu melakukan improvisasi itu kan pasti ada. Yang tidak sengaja di bawah sadar. Iya, biasanya begitu tuh. Bingung juga, Bli ya. Anda cobalah kamu kasih contoh misal pressing inimu yang anggaplah lickmu lah. Ya. Bisa Lick bilang. andalan. Lick Senjata andalanmu andalan. tuh Apa Bli kalau udah ada topiknya situ tuh di Oh, sudah ada ya? senar. Oh iya. Kalau saya, Bli, tergantung ini juga, Bli. Tergantung chordnya gitu. Oke. Contoh misalnya kalau kalau dominan 7 nah, misalnya. Dominan 7 misalnya, Bli ya. Ya. Bisa. Contoh kayak gitu, Bli. Ya. Itu dominan 7 itu inspire-nya dari mana? Jadi Nah, metode kamu membuat si
si Prase itu sendiri gimana? Saya lebih ke ngejar ke guide tone sebenarnya. Sama passing note. Ya, oke. Jadi mungkin kromatik sih beli ya, cuman lebih ada targetnya gitu beli. Iya. Gitu aja Kalau sih. misalnya kalau minor gimana? Kalau minor misalnya tergantung kalau dia minornya di posisi 6 lah. Kalau di posisi 6 misalnya kalau dia posisi 2 misalnya beli kayak misalnya Ya. Ya. Oke, itu yang sering lah ya kamu pakai ya. Pressing pressingnya lebih senang sekarang lebih senang feel swing aja beli. Ya. Lebih senang. Ya sih kelihatan dari gayanya Mas. Kalau Mas Anto boleh kasih ini nggak sedikit? Oke. Yang itu. Oh iya. Iya sih. Oh, iya, Cuma iya. dong bawa gitar. Yang itu. Kan senjata masing-masing. Masa tukeran istri kan? Iya. Oh iya boleh Gimana betul. sih? Ya, harus setia kali. Kalau saya sih sebenarnya apa ya? Yang lagi seneng ya nggak terlalu banyak juga sih beli. Misalnya jadi saya kebanyakan emang main legato sih sama hybrid, jadi mungkin terdengar seperti chicken picking sama ini paling sering banget saya keluar nih. Ya. Jadi ini berat banget sih emang yang ini. Lainnya sih ya itu durian. Dan kalau kromatik saya biasa ngambil. Oke. Ya berarti mirip sih ya sebenarnya antara apakah itu faktor lingkungan nggak kalau menurut kalian? Sangat beli. Iya betul. Dengan siapa kalian sering berdiskusi gitu. Benar. Pengaruhnya besar ya berarti ya faktor lingkungan. Lingkungan membentuk selera jadinya beli. Iya benar banget. Iya. Ya sebenarnya udah cukup banyak kita obrolin malam ini. Siap. Dan sebenarnya saya ada satu program juga untuk di Omah Dipa seperti kayak kemarin dengan Kevin. Itu ngulik tentang lebih kepada prosesnya gitu. Ada satu segmen konten yang saya nanti kapan lah kita cari waktu lebih kepada proses ya, kita misalnya kayak ada satu tema misalnya membuat lagu spontan bareng on the spot gitu. Nah ya kayak gitu misalnya contoh gitu. Yang pastinya saya akan undang lagi gitu Dengan senang hati ya, beli. kan? Siap. Kalau nggak salah kalian sempat buat grup berempat kalau nggak salah waktu itu ya gitu. Bertiga dulunya beli. Triol. Terus Oh iya, Ya, Triol ya. Triol. Sempat triol itu Sama Yos. oh Yos Oh, ya iya. satunya. Yos sign. Terus terinspirasi Meteor Garden, FC, Fantastic Four. Fantastic Four. Ya. Fantastic Four. Intervalic Four. Oh, Intervalic Four. Intervalic oh, iya. Four. Itu siapa aja personelnya? Ada, Jul kalau nggak salah. Iya, Bang Jul, Ada Bang Mas Jul, Mas Januar. Mas Januar. Ya. Oh, Mas Nuarnya ya. Yeah. Itu bisa nggak kita hadirkan? Kayaknya agak susah. Agak Bli. susah ya? Iya, ya, agak susah Itu beliau. pengusaha juga Iya. soalnya. Betul. Pejabat dia, Bli. Oh, yang satu pejabat. Pejabat ya. akte tanah kayaknya. Iya. Coba deh call aja lah. Siapa tahu ada waktu luangnya mungkin beliau-beliaunya mungkin. Nah, terus oke terakhir sebelum closing. Sebelum close apa kira-kira yang ada di pikiran kalian terhadap kalau pengamatan saya sih memang bicara Lombok
apalagi Lombok nih sedang seksi-seksinya kalau bicara bakalan banyak Iya, betul. event. Prioritas destinasi ya beli ya. Iya, DSP ya. Destinasi apa singkatannya? Super prioritas. Iya, super prioritas. Ya, apa yang ada di pikiran kalian tentang Lombok gitu? Tentang Lombok beli. Iya, maksudnya dengan konteks kita sebagai Berharap musisi, atau Posisi ya. yang ada di pikiran aja, terserah apa yang kira-kira terpikir gitu dengan fenomena sekarang ini. Jadi kalau saya pribadi, bagaimana kita mempersiapkan diri lah Bli, biar nggak jadi penonton. Artinya karena mungkin beberapa tahun ke depan impact globalisasi di sini pasti lebih terasa sekali. Jadi kalau kita nggak prepare dari sekarang ya, terutama secara kalau kita musisi mungkin pengkaryaan atau kualitas kita gitu. Itu aja sih Bli. Kalau Mas Santo apa ini terpikir apa? Terpikir sih apa bakalan Lombok ini rame gitu. Jadi Pasti sih. bener-bener apa namanya? Ya lebih ke berharap sih. Lebih ke berharap Lombok ini bisa jadi, ya itu pasti akan terjadi karena rame itu pasti, dan semua sektor berjalan lagi sebagaimana mestinya karena memang efek pandemi ya. di 2 tahun pandemi ini selaku kita pengusaha ya Mas Oleh, Bisnis lancar, musik lancar. itu dia. Betul That's the banget. point. Seperti guru saya mengatakan ya, kebetulan foundernya ini dia bilang, saat kita bebas finansial tuh lebih soulnya lebih lebih. Ya tapi ada fakta yang terbalik sebenarnya Chan. Kalau bicara karya, ketika katanya banyak orang saya bilang dan juga itu terbukti sih di beberapa komposer yang Semakin karyanya, susah semakin keluar. Oke. Justru kamu ada di titik nadir tuh adalah biasanya kamu bisa menghasilkan karya yang sangat fenomenal. Itu ada fakta terbalik itu. Tapi juga bisa juga di saat bebas finansial itu hubungannya dengan kebebasan kita latihan sebenarnya dengan waktu. Betul. Lebih Kebebasan berproses beliau. Ya, efeknya ke waktu. Oke, jadi kalau saya boleh narik satu kesimpulan adalah apa yang akan dihasilkan oleh kita tuh tergantung lingkungan. Benar. Hubungannya dengan berproses, hubungannya dengan kreativitas. Jadi tetaplah ada di lingkungan yang istilahnya ada satu istilah tuh positive vibe-nya tuh tetap terjaga. Bila perlu kita yang membangun si positive vibe itu sendiri. Nah, dan satu kesimpulan bahwa kita harus siap untuk berkompetisi dalam konteks dalam tanda petik ya, positif gitu loh. Nah, kira-kira itulah teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat Chandra. Sama-sama udah hadir di Rumah Dipa. Terima kasih. Iya, pasti yang nonton juga masih kekurangan nih gitu ketika ngomongin pengen ngelihat kalian berbagi gitu nanti. Pikir mau masak. Mungkin ada satu konten nanti saya akan undang mereka bicara tentang bisnis mereka. Jadi bukan bicara tentang gitar tapi boleh bicara tentang bisnis mereka itu apa gitu. Rahasia mereka menjalankan bisnis apa gitu. Kalau rahasia di sini, Bli. Rahasia. Karena ya masing-masing pasti punya rumusan sendiri. Karena saya masih merintis, kalau beliau sudah ini ya, settle dia. Udah aman. Untuk closing. Kita untuk closing nih jamming dulu gitu. Oke. Jamming apa ya? Terserah apa. Bebas. Ya simpel-simpel aja, Bli ya. Simpel aja. Simpel aja.
Oke. Thank you. Sama-sama beli. Thank you. Sampai jumpa lagi di season yang berikutnya.